warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Hairunisa Haji Hatari, mahasiswa Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, dengan NPM 022722111170 dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etnografi untuk menyelesaikan tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suwito SE, MSI, AK, CSRS, CSRA. Baik, langsung saja kita masuk pada penjelasan etnografi. Pasti teman-teman bertanya, apa sih itu etnografi? Nah, pengertian etnografi adalah sejenis metode penelitian terapan untuk penemuan relevansi sosial-kultural dengan mengeksplorasi model-model kehidupan sehari-hari dan interaksi kelompok-kelompok sosial budaya, divisi budaya tertentu dalam ruang atau konteks tertentu. Nah, seorang etnografer tidak hanya mengamati, tetapi juga mencoba untuk bersatu dalam kehidupan budaya kelompok orang yang diteliti. Pada titik ini, kami dapat mengidentifikasi setidaknya dua dimensi penting yang keberadaannya kelompok sosial budaya tertentu dan hubungan budaya antara peneliti dan kelompok yang diteliti. Berbagai laporan penelitian etnografi menunjukkan bahwa etnografer cenderung melihat model yang ada dalam kelompok sosial budaya yang diteliti. Model-model ini termasuk pola perilaku, sistem kepercayaan, bahasa, dan nilai-nilai budaya yang dipertimbangkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok-kelompok sosial budaya ini terhitung banyaknya, dari yang paling primitif hingga modern. Sebagai contoh, kita dapat melihat orang Baduy sebagai kelompok sosial budaya, tapi kita juga bisa melihat subkultural seperti penggemar JKT48, komunitas keluarga urban, dan sebagainya sebagai kelompok sosial budaya. Oleh karena itu, metode ini dapat digunakan untuk mempelajari kelompok sosial besar. Perhatikan bahwa elemen budaya yang mengikat individu dalam sesuatu kelompok adalah karakteristik utama yang dipelajari dalam studi menggunakan metode ini. Nah, di sini muncul pertanyaan, bagaimana jika kita melakukan penelitian etnografi? Nah, telah disebutkan bahwa etnografer selalu berusaha mengintegrasikan diri secara budaya ke dalam bidang penelitian yang diselidiki. Upaya penyatuan ini dilakukan dalam satu kasus itu dengan observasi partisipatoris. Asosiasi budaya etnografi adalah asosiasi dalam kehidupan sehari-hari orang yang diteliti. Artinya, etnografer mencoba untuk menjalani kehidupan, sementara orang yang diteliti hidup dengan cara yang berbeda, seperti berinteraksi dengan mereka, makan apa yang mereka makan, bahkan sering hidup dan tidur dengan mereka. Studi etnografi tidak dapat segera dilakukan karena asosiasi budaya membutuhkan banyak waktu. Tidaklah mungkin untuk menentukan beberapa lama penelitian ini akan berlangsung. Yang paling penting adalah bagaimana para peneliti berhasil membenamkan diri dalam budaya sehari-hari masyarakat setempat. Selain observasi partisipatif, wawancara mendalam sering menjadi bagian dari pengumpulan data tersebut. Wawancara ini terutama dilakukan dengan informan kunci yang memiliki peran sosial-kultural yang signifikan dan kelompok. Ketika etnografer mempelajari suatu organisasi, pemimpin senior atau aktor organisasi dapat menjadi informan penting. Pada dasarnya, studi yang menggunakan metode ini menggunakan semua sumber daya yang tersedia dalam konteks pengumpulan data. Dengan demikian, tidak hanya pengamatan partisipatif dan wawancara mendalam, tetapi juga penelitian dilakukan, termasuk dokumen dalam bentuk gambar, video, audio, jurnal, majalah, simbol, artefak, dan semua objek yang dapat fokus penelitian. Ini juga dapat dilihat sebagai upaya oleh para peneliti untuk memahami kehidupan topik penelitian mereka. Dalam praktiknya, etnografer sering menyiapkan jurnal selama kerja di lapangan,
Buku harian ini mencatat kegiatan sehari-hari setiap objek penelitian yang diamati oleh para peneliti. Catatan detail yang tebal adalah tipikal data lapangan yang dibuat oleh para etnografer. Pakar metodologi Criswell telah mengidentifikasi berbagai jenis penelitian etnografi, termasuk sejarah kehidupan, autoetnografi, etnografi baru, etnografi feminis, etnografi media elektronik, fotografi, video, audio, dan sebagainya. Namun, pada prinsipnya, metode penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu etnografi realis dan kritis. Nah, pada pembahasan ini kita bahas yang pertama, yaitu etnografi realis. Tipe ini adalah tipe tradisional di mana peneliti mencoba untuk mendapatkan data atau situasi individual dari sudut pandang orang ketiga. Peran orang ketiga sangat penting karena dapat memberikan pandangan objektif tentang fenomena yang diselidiki. Tipe ini menawarkan etnografer kesempatan untuk memberitahu orang ketiga tentang apa yang sedang diamati. Para etnografer mengambil posisi di belakang layar dan memposisikan pendapat objektif peserta sebagai fakta sosial. Laporan yang ditulis oleh etnografer realistis, bebas dari prasangka pribadi dan politik dari pembenaran untuk fakta sosial atau bahkan pernyataan yang tidak berharga. Yang kedua adalah etnografi kritis. Tipe ini adalah tipe yang lebih kontemporer, di mana peneliti berpartisipasi dalam sinkronisasi atau pertahanan kelompok sosial budaya yang diteliti. Etnografer kritis merespon kondisi masyarakat saat ini yang mengasumsikan bahwa sistem kekuasaan prestis dan hubungan otoritas cenderung meminggirkan individu dari berbagai kelas, ras, dan gender. Oleh karena itu, suara orang pertama yang hidup dalam situasi atau konteks yang dipelajari sangat penting. Salah satu fitur dari tipe etnografi ini adalah dorongan nilai tambah emansipatoris yang didukung oleh peneliti. Selanjutnya, saya akan menyajikan beberapa contoh penelitian etnografi berdasarkan judul penelitian etnografi yang telah diuji dan diterbitkan sebagai makalah ilmiah. Nah, di sini ada contoh penelitian etnografi. Beberapa judul penelitian etnografi disajikan di sini hanya sebagai contoh. Pembaca dapat menemukan inspirasi dengan membaca judul penelitian berikut atau di luar sana. Tetapi jelas dilarang untuk menyalin dan menempel karena ini diterbitkan judul penelitian etnografi terpilih dan dipilih. Nah, contohnya ada Berjuang di Jalan Sepi, itu studi etnografi gerakan pemuda lokal di Surabaya. Itu juga ada menggunakan peralatan pelindung pribadi pengunduh sarang lalat, itu dari pemeriksaan perilaku etnografi di tempat kerja di Pantai Parangtritis, Yogyakarta, dan segmentasi pasar tenaga kerja wanita dari studi etnografi pekerja pengamen jalanan, uang politik dari studi etnografi tentang praktik kebijakan politik uang di Pemilu Kada di Kota Angin Ribut pada tahun 2018. Nah, baik. Itulah penjelasan saya mengenai etnometodologi. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih atas berbagai pihak yang telah terlibat dan referensi yang telah saya masukkan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.